Jian berjalan keluar dari rumah kayu dengan ekspresi suram. Melihat situasi di luar, alisnya sedikit berkerut. Kemudian, Flash muncul di sebelah Lu Xiaoqing dan Xiao Yi. Setelah Xiao Yi melihat Jian, dia sangat gembira. Dan penyelamat datang, saudara senior. Selamatkan sepupuku. Jian menatap Lu Xiaoqing tanpa ekspresi. Lu Xiaoqing mengangkat bahu dan menunjuk Xiao Kun. Penggemarmu, aku harus melihatmu. Aku bilang kamu tidak tersedia. Jangan ganggumu. Mereka tidak mendengarkan. Jika kamu bersikeras untuk masuk, kamu akan menderita dirimu sendiri. Kata-kata semacam ini tidak dapat dipercaya oleh tanda baca. Jian masih melihat Lu Xiaoqing tanpa ekspresi. Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah berbicara, dengan gelombang lengan bajunya, niat pedang surgawi yang mengepung beberapa orang di Xiao Kun langsung menggali kembali ke tanah dan menghilang seolah-olah dia telah menerima perintah. Xiao Kun dan beberapa orang menjadi pucat dan ketakutan. Beberapa orang saling mendukung. Xiao Kun menunjuk Lu Xiaoqing dan berteriak, matanya penuh kebencian, Kamu, tunggu aku. Masalah ini belum berakhir. Tidak peduli betapa bodohnya Xiao Kun. Dia tahu bahwa atau itu, dia telah jatuh cinta pada Lu Xiaoqing. Lu Xiaoqing menipunya dan memainkannya. Anda menunggu Nona Ben? Nona Ben pasti akan membiarkan kakek membunuh Anda. Beberapa orang lain juga menunjuk Lu Xiaoqing dan mengutuk. Mereka mengabaikan Jian. Atau lebih tepatnya, Jian sengaja membiarkan mereka mengabaikannya. Jian mengerutkan kening, berisik dengan gelombang lengan bajunya. Beberapa orang di Xiao Kun langsung pingsan. Lu Xiaoqing juga menatap Jian tanpa ekspresi. Belajar dari guru untuk melambaikan lengan bajunya. Begitu menakjubkan. Apakah kamu berani menampar mereka sampai mati? Bagaimana dengan kekuatan Bai Yuan? Orang-orang datang ke wilayah Anda untuk membuat masalah, tidak membunuh mereka. Apakah Anda masih memiliki wajah ketika keluar? Jian mengabaikan agitasi Lu Xiaoqing dan berkata dengan ringan, sungguh orang yang besar. Naif. Lu Xiaoqing mengangkat Xiao Yi dan menugaskan Xiao Kun identitas mereka. Mengatakan, ini adalah musuh junior sister, dan itu pasti akan menimbulkan masalah bagi junior sister di masa depan. Lebih baik membunuh mereka untuk menghindari masalah di masa depan. Jian menatap Xiao Yi. Xiao Yi buru-buru berkata, saudaraku yang seksi, aku punya beberapa kontradiksi dengannya, tapi aku tidak ingin membunuhnya. Dia adalah sepupu saya. Kakek saya sendiri adalah orang tua kami yang hebat. Membunuhnya akan membawakan Anda masalah. Xiao Yi tidak ingin membawa masalah kepada dua kakak seniornya, dan bahkan perpecahan karena konflik kecilnya dengan Xiao Kun. Nada Jian acuh tak acuh. Dia tidak peduli dan berkata, jangan takut, masalah. Anda bisa membunuhnya jika Anda mau. Nada Yen tenang, dan dia tidak peduli dengan kehidupan atau kematian Xiao Kun dan kelompoknya. Dia tidak membawa kakek Yuan Baby Xiao Kun ke hati. Tianyu PIC tidak pernah takut pada siapapun, dan tidak ada yang diizinkan untuk menggertaknya. Setelah Xiao Yi mendengarkan, hatinya sangat manis dan penuh keamanan, dan dua saudara senior benar-benar aman. Namun, Xiao Yi masih tidak mau membawa masalah ke divisi karena dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Xiao Kun dan mereka adalah orang-orang mereka sendiri. Dan Xiao Yi tidak cukup kejam untuk menyerang rakyatnya sendiri. Dia bersikeras pada pendapatnya, tidak ingin Xiao Kun berada dalam bahaya, dan berkata, jubalah mereka pelajaran. Jian menatap Lu Xiaoqing. Lu Xiaoqing juga menatap Jian dengan tidak sabar. Apa yang kamu lakukan menatapku? Berapa kali aku memberitahumu? Jangan perawan. Bunuh, jika kamu seharusnya kurang menggiling di sini. Jian bertanya secara retoris, mengapa kamu tidak membunuh? Lu Xiaoqing berkata dengan dingin, tidak ada gunanya membunuh mereka. Junior sister sangat miskin, sehingga dia bahkan tidak mampu makan makanan. Biaya penampilan saya mahal. Ngomong-ngomong, berbicara tentang apa? Aku lupa satu hal. Setelah jeda, dia menunjuk Jian dan memarahi. Ketika Anda pergi keluar
untuk melakukan hal-hal di masa depan. Bisakah Anda membersihkan tangan dan ekor Anda? Terakhir kali aku membantumu membersihkan ekormu. Bagaimana kamu menghitung ini? Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengusap jari-jarinya. Kerja keras. Oh, pedang panjang di belakang Jian setengah terbuka. Dan tubuh pedang bersinar dingin. Baca lebih banyak novel gratis di situs web kami, tainyurl.com, 2AA54Z, 8B. Jian berkata dengan ringan. Apakah kamu ingin berdiskusi? Biarkan kau melihat kekuatan Bai Yuan. Aku tidak tahu mengapa, meskipun nada Ji datar dan tidak berfluktuasi. Tapi Xiao Yi bisa mendengar bahwa atau itu ada pamer. Tampaknya pamer ke Lu Shaoqing dan memamerkan kekuatannya. Apakah menarik untuk menggunakan dunia untuk menekan saya? Lu Shaoqing tidak marah. Xiao Yi menutup mulutnya dan mencibir. Benar-benar tidak banyak momen ketika kakak senior kedua kempes. Bahkan saudara senior kedua, yang master, tidak bisa membantu. Hanya bisa dikempiskan di depan kakak senior. Benar, benar. Saudara laki-laki master layak menjadi saudara laki-laki. Dan hanya saudara laki-laki master yang dapat menyembuhkan saudara laki-laki senior kedua. Melihat dua saudara laki-laki senior saling menakut-nakuti, Xiao Yi benar-benar ingin membawa bangku kecil untuk duduk di sampingnya dan menonton drama itu. Jian memperhatikan Xiao Yi yang mengendus. Ingatkan Lu Shaoqing dan berkata, masih ada 1 bulan lagi, jangan lupa. Lu Shaoqing tidak peduli tentang hal ini. Tidak apa-apa, jika itu tidak bisa dilakukan. Batu roh semua di tangan. Jadi, apa, adikku? Dia tidak bisa melakukannya. Tidak bisakah kamu membunuhnya? Wajah Xiao Yi menjadi pucat, dan dia sedikit panik di dalam hatinya. Bagaimana topik itu kembali ke dirinya sendiri? Ini adalah banyak tekanan. Jian mengulangi hukuman karena tidak bisa menyelesaikannya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, jangan ingin manfaat sekte 1 tahun Anda. Lu Shaoqing berkata dengan marah. Anda benar-benar memiliki penyakit. Penyakit serius. Kau menungguku ketika kekuatanku melampauimu. Suatu hari nanti, aku harus memukulimu. Senyum tiba-tiba muncul di wajah dingin Jian, dan senyum itu menarik. Xiao Yi tertegun tiba-tiba. Aku akan menunggu. Kau punya kesempatan itu. Setelah Jian kembali ke rumah kayu, Lu Shaoqing menampar Xiao Yi di kepala. Lihatlah apa. Air liur akan keluar. Xiao Yi secara tidak sadar menghapusnya dan menemukan bahwa atau itu dia tertipu. Xiao Yi tersipu dan terengah-engah. Saudara senior kedua, kamu berbohong. Lu Shaoqing memerintahkan, pergilah. Bawalah barang-barang mereka. Apa? Xiao Yi tidak bereaksi untuk sementara waktu. Bawakan saya cincin penyimpanan mereka dan hal-hal berharga lainnya. Xiao Yi mengerti, tidak dapat dipercaya. Saudara senior kedua, apakah kamu mencoba merampok? Apakah kakak senior kedua miskin? Mengapa, Rob? Ya. Apakah ada masalah? Lu Shaoqing bertanya dengan wajar. Melihat sikap alami Lu Shaoqing, Xiao Yi tidak bisa mengeluh. Ini, lewati, itu memalukan. Lu Shaoqing mengejek dan berkata dengan jijik. Apa yang memalukan? Sayang sekali jika Anda tidak mengambilnya. Pergilah dengan cepat. Jika Anda tidak pergi, saya akan membuangnya lagi. Setelah ancaman itu, dia mengikuti bujukan. Mereka semua adalah musuhmu. Apa pendapatmu tentang musuh? Apakah kamu memikirkannya? Ambillah semua barang mereka. Dan ketika mereka bangun, apakah mereka akan marah? Meskipun Xiao Yi merasa bahwa atau itu, perilaku seperti itu, tidak tahu malu. Kata-kata Lu Shaoqing membuatnya merasa sangat masuk akal. Dia ragu-ragu. Sungguh, benarkah? Pergilah. Cepatlah. Aku akan pergi ke Gua Pedang. Hari ini, saudara senior kedua. Mengapa kamu tidak pergi sendiri? Mereka wanita. Jika itu laki-laki, saya akan menggunakan Anda. Pergilah dengan cepat. Cari dengan hati-hati. Jangan lewatkan.